Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang mulia, saat-saat sekarang ini saat yang sangat tepat untuk kita mengevaluasi diri kita, perjalanan hidup kita. Apakah kita sudah benar-benar sibuk menyelesaikan pekerjaan kita, atau kita malah sibuk mencari alasan untuk menghindari kewajiban kita? Apakah kita sudah menepati janji-janji yang kita buat kepada rekan kita, atau kita belaga lupa akan janji-janji itu? Apakah kita sudah jujur dengan rekan bisnis kita, atau diam-diam kita khianati dia? Apakah kita sudah jujur terhadap sumpah profesi kita, atau hanya sekedar dilihat bagus saja oleh atasan kita? Apakah kita sudah jujur dengan saudara kita, atau kita masa bodoh dengan kejujuran? Toh dia saudara kita. Apakah kita sudah jujur dengan pasangan hidup kita, ataukah kita masih membohonginya? Toh dia istri atau suami kita. Apakah kita sudah jujur terhadap anak-anak kita, ataukah tak perlu jujur? Toh dia masih anak-anak kita. Apakah kita sudah benar-benar tulus menolong orang lain, ataukah hanya ingin update status dan dilihat keren oleh orang lain? Apakah kita ini sudah merenungi dengan cara apa kita mencari nafkah? Dengan jujur atau menipu? Dengan setengah jujur atau setengah menipu? Semua pertanyaan itu perlu sekali kita tanyakan kepada makhluk yang bernama diri kita. Jika kita mau merenungi, setiap kali mata ini terbuka, terbangun dari tidur, hidup ini bernapas, dan karenanya kita dapat menghirup udara segar pagi ini. Kita melihat anak-anak kita yang tertidur nyenyak dan sehat, gembira dan bahagia ketika mereka bermain. Jika kita melihat saudara kita yang kurang beruntung, betapa kita lebih beruntung dari mereka. Percayalah bahwa Allah Ta'ala masih boleh mengizinkan kita mendapat rizki hari ini. Percayalah bahwa Allah masih mengizinkan kita menikmati seteguk kenikmatan dari karunia-Nya. Percayalah, jika kita tidak pandai mensyukuri nikmat itu, maka sungguh mudah bagi Allah untuk menariknya kembali. Rasanya tidak cukup kebersyukuran kita seumur hidup ini untuk membalas semua karunia yang Allah telah berikan. Padahal Allah hanya meminta, bantulah saudaramu yang kesulitan. Jujurlah, adillah, kasih sayangilah. Jangan berkhianat. Jangan kau lukai hati orang. Rasanya sangat lucu jika diberikan sedikit kesulitan, kemudian cepat kilat kita berpaling meninggalkan Tuhan. Jika kita masih saja didatangi kesulitan, itu karena mungkin Allah akan memberikan kita kemajuan. Dari kesulitan itu, kita akan belajar bagaimana berusaha dan berdoa. Kita akan mengenal zat di luar diri kita yang dapat mengabulkan keinginan kita. Atau mungkin kita belum begitu dekat mengenal Tuhan. Iya, Tuhan kita, Tuhan yang kita yakini seumur hidup ini, hidup dan mati. Maka jika itu masalahnya, berarti kita perlu tahu bagaimana cara meraih qurub ilahi, kedekatan pada Tuhan. Bagaimana cara kita menjadi pribadi yang dapat menarik rahmat kasih sayang Allah Ta'ala.
Bagaimana caranya agar Allah Ta'ala memberikan sarana pada kita untuk mendapatkan curahan rahmat-Nya? Hari ini kita berpuasa di tengah-tengah pandemi corona. Maka ujian sebagai seorang mukmin selain berpuasa adalah juga menaati pemerintah agar membatasi bepergian untuk hal-hal yang tidak perlu. Bertahun-tahun kita dapat menikmati suasana Ramadan dengan kegembiraan, dapat beribadah normal, bersilaturahmi dengan saudara kita dengan leluasa. Namun Ramadan kali ini sangat spesial. Tahun ini kita harus berbesar hati untuk mengurung diri kita di rumah demi kebaikan kita bersama. Walaupun ada kebahagiaan yang hilang tentunya, namun perlu kita ingat bahwa Ramadan hadir di tengah wabah pandemik. Tentu Ramadan yang katanya bulan penuh keberkatan, pasti ada keberkahan tersendiri. Pandai-pandailah mengambil hikmah dari setiap situasi. Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Maka barang siapa yang menjalankan puasa Ramadan dengan kekuatan iman, wahtisaban, dan memperbaiki diri, melihat perilaku-perilaku diri kita selama 11 bulan terakhir, apa yang telah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan, maka perbaikilah itu. Berpuasalah, jalanilah puasa dengan keimanan yang tulus, dengan keikhlasan yang tulus, semata-mata lillahi rabbi, hanya semata untuk Tuhan, bukan untuk pamer, bukan untuk ria, bukan pula untuk kebanggaan diri kita. Siapalah diri ini? Seorang manusia kecil yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan. Berharaplah kebaikan-kebaikan di bulan yang mulia ini, di bulan yang Tuhan turunkan keberkahan. Bagaimanapun keadaan kita, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku yang mulia, pandai-pandailah mensyukuri dalam keadaan apapun kita. Dalam keadaan negeri kita sedang prihatin, tuluslah menerima ujian ini dan tetaplah optimis di dalam persangkaan-persangkaan baik kepada Tuhan. Semoga dengan kepasrahan diri kita, dengan kesyukuran diri kita dalam keadaan apapun, nikmat, rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala turun kepada kita. Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.